Pemirsa, sebuah speedboat berisi 33 orang terbalik di perairan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin sore. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Video amatir merekam kondisi sesaat setelah kapal jenis speedboat KM Pari Kudus terbalik di perairan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu. Terlihat sejumlah orang berada di atas bagian kapal yang mengapung sambil berteriak-teriak meminta pertolongan. Sebagian korban lainnya berada di laut. Sesuai manifest, kapal dengan 3 orang kru membawa 30 orang penumpang. Diduga kapal terbalik akibat terkena hantaman ombak besar saat dalam perjalanan dari Pulau Pari menuju Pelabuhan Ancol. Berdasarkan informasi dari pihak Polres Kepulauan Seribu, seluruh penumpang dan kru speedboat selamat dan telah dalam proses evakuasi. Sedangkan kapal speedboat tersebut juga telah dilakukan evakuasi dengan ditarik ke Pulau Untung, Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pencarian black box atau api box pesawat kargo SNE Piratus milik Smart Air yang jatuh di kawasan Binuang, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan black box serta pemancar sinyal yang darurat. Proses pencarian black box pesawat berlangsung dramatis. Personal tim SAR harus turun langsung dari heli Karakal ke lokasi puing pesawat dengan menggunakan tali khusus. Setelah black box ditemukan beserta emergency locator transmitter, pemancar sinyal darurat, personil membawanya kembali ke atas heli. Selanjutnya black box dan ELT dibawa ke Tarakan bersama seluruh tim SAR gabungan. Pada Senin malam, rombongan tim SAR mendarat di Lanut Anang Busra Tarakan. Black box serta ELT akan dibawa tim KNKT untuk dilakukan penyelidikan. Rekan kami tim SAR gabungan yang berada di lapangan sebanyak 10 orang dan kami berhasil untuk mengevakuasi black box atau tadi api merekam dari data pesawat dan DLT. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi pilot pesawat Piratus milik maskapai Smart Aviation yang terjatuh di hutan Binuang, Tarakan, Kalimantan Utara. Pilot pesawat bernama Muhammad Yusuf ditemukan dalam kondisi selamat dan evakuasi korban berlangsung secara dramatis. Tim gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi pilot pesawat kargo SNE PC-6 Pilatus Smart Aviation, Kapten Muhammad Yusuf yang terjatuh di hutan Binuang, Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam video, Yusuf terlihat mengalami luka di kepala dan dalam kondisi lemas di hutan berbukit. Evakuasi Yusuf berlangsung dramatis. Yusuf ditemukan sedang bersandar di sebuah pohon besar di antara puing-puing pesawat. Sebelum dievakuasi, Yusuf harus bertahan selama 3 hari di lokasi jatuhnya pesawat. Berbeda dengan kondisi M. Yusuf, sang teknisi bernama Denny Sobali meninggal dunia. Kedua korban kemudian dievakuasi menggunakan helikopter TNI AU dan dilarikan ke rumah sakit. Yusuf selamat setelah menyalakan api unggun dan memberikan tanda asap. Tak butuh waktu lama, tim penyelamat pun langsung menemukan lokasi korban. 2 orang kru dari Papa Kilo Sierra November Echo milik Smart Air, walaupun dalam kondisi yang satu kami nyatakan meninggal, ya, untuk teknisi dan pilot kami nyatakan masih dalam kondisi hidup dan saat ini melaksanakan perawatan. Nanti akan tim medis yang akan menilai apakah bisa ditangani utarakan atau kita rujuk ke rumah sakit yang lebih mampu menangani. Sementara itu, tim SAR gabungan berhasil menemukan black box atau kotak hitam serta pemancar sinyal darurat atau emergency locator transmitter ELT. Selanjutnya, black box dan ELT dibawa ke Tarakan bersama dengan seluruh tim SAR gabungan untuk dilakukan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk mengevaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit.
Sementara warga meminta pihak terkait menindaklanjuti kelalaian 2 pilot yang tertidur tersebut. Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pengamat penerbangan Alvin Lee. Alvin Lee meminta pihak maskapai bukan hanya Batik Air melakukan evaluasi termasuk jadwal penerbangan pilot. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Apakah sistem yang ada sekarang ini layak dipertahankan atau perlu diperbaiki? Misalnya, kalau memang harus kerja malam selama seminggu penuh ini kerja malam terus saja. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah, yang kedua, pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang. Warga juga berharap ada tindakan tegas terkait pilot yang tertidur saat terbang. Sebab menurut warga hal itu bisa membahayakan penumpang. Seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya Mbak dan akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Ya, cuman itu bisa jadi kelalaian dari pilot dan co-pilotnya sendiri. Harusnya dari Batik Air-nya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan co-pilotnya ketiduran kayak gitu. Apakah karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta secara tidak sengaja kopilot itu juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Sementara itu Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang terutama di masa mudik lebaran tahun 2024. Pengamat penerbangan meminta pihak maskapai untuk mengevaluasi jadwal pilot terkait insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit. Dan berikut kronologi terjadinya insiden pilot dan co-pilot pesawat Batik Air tertidur saat menerbangkan pesawat. Pesawat Batik Air yang mengalami insiden pilot dan co-pilot tertidur adalah jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PKLUV. Pada 25 Januari lalu, pesawat berangkat dari Jakarta ke Kendari. Pada penerbangan ini, pilot sempat menawari co-pilot untuk istirahat karena menyadari rekannya kurang istirahat. Dijadwalkan berangkat pada pukul 2:55, pesawat berangkat pukul 3:14 waktu Indonesia Barat. Ada keterlambatan sekitar 9 menit. Pesawat tiba di Kendari pukul 7:11 waktu Indonesia Tengah. Di sini sambil menunggu penerbangan kembali ke Jakarta, pilot dan co-pilot makan mie instan di kokpit. Pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah, pesawat kembali terbang ke Jakarta dari Kendari. Selama perjalanan, baik pilot maupun co-pilot berbincang dan bergantian istirahat. Saat pilot istirahat tidur, co-pilot yang mengambil alih masih berkomunikasi dengan Pusat Kendali Jakarta, terakhir pada pukul 8:43 waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu, co-pilot tertidur dan beberapa kali Pusat Kendali memanggil tidak ada tanggapan. Setelah 28 menit, panggilan Pusat Kendali akhirnya ditanggapi oleh pilot yang terbangun. Pada saat itu, pesawat sudah tidak lagi berada di jalur penerbangan yang benar, alias salah jalur. Beruntung pesawat kemudian bisa mendarat dengan lancar di Jakarta. Walau tidak ada yang terluka dan kerusakan, namun KNKT menilai ini merupakan masalah yang serius. Dengan insiden ini kita berharap sistem penerbangan di Indonesia selalu berbenah agar tidak menjadi momok yang menakutkan bagi para calon penumpang lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada Batik Air atas insiden pilot dan co-pilot tertidur saat bertugas. Sanksi akan diberikan sesuai hasil investigasi dari tim Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan teguran keras kepada pihak Batik Air dan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus ini. Kami tentu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap waktu dan kualitas istirahat para pilot dan awak pesawat lainnya yang dapat mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan. Kami juga akan melakukan investigasi dan review terhadap night flight operation di Indonesia terkait dengan fatigue risk management atau manajemen risiko atas kelelahan untuk Batik Air dan juga untuk operator penerbangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kami informasikan bahwa pilot dan co-pilot Batik Air ini telah di-grounded oleh pihak maskapai sesuai dengan SOP internal yang berlaku. Dan untuk investigasi lebih lanjut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan mengirimkan inspektur penerbangan yang menangani Resolusi of Safety Issue atau RSI untuk menemukan akar permasalahannya dan merekomendasikan tindakan mitigasi terkait kasus ini kepada operator penerbangan dan pengawasnya. Kami memberikan apresiasi terhadap KNKT serta menanggapi sangat serius kasus yang terjadi pada Batik Air ini. Kami tegaskan bahwa sanksi akan diberlakukan sesuai dengan hasil investigasi yang ditemukan oleh tim investigator. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertarajasa di Bantul, Yogyakarta dan bertemu dengan sejumlah seniman dan akademisi. Di sela acara santai dan nyanyi bersama tersebut, Ganjar dan Mahfud menyempatkan diri menjawab pertanyaan dari sejumlah seniman tentang langkah yang akan diambil usai penghitungan suara pemilu selesai. Beginilah suasana saat paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertarajasa di Bantul, Yogyakarta pada Senin siang. Ditemani sejumlah seniman Yogyakarta, suasana terlihat penuh keakraban. Terkait hak angket, Ganjar Mahfud menyerahkan hal tersebut ke partai dan anggota legislatif di DPR saat ini. Perihal adanya ketidakpuasan masyarakat terkait hasil pemilu yang dinilai banyak terjadi kecurangan, Ganjar meminta agar hal tersebut dibawa masuk ke dalam sistem oleh mereka yang memiliki kompetensi. Masalah angket, masalah itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. Perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa tegurkan ini dan yang agar demokrasi bisa kembali berjalan pada area yang normal. Yang salah akan dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan coba kita laksanakan. Belum tampilnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam memimpin penggunaan hak angket, Mahfud MD menjelaskan jika Megawati masih menunggu waktu yang tepat dengan mencermati situasi dan perkembangan yang masih dinamis hingga saat ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Desakan menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu bertambah kuat. Sebanyak 50 tokoh masyarakat termasuk aktivis anti korupsi menyurati para ketua umum partai politik mendorong digulirkannya hak angket. Desakan menggulirkan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu bertambah kuat. Sebanyak 50 tokoh masyarakat, termasuk aktivis anti korupsi, menyurati para ketua umum partai politik mendorong digulirkannya hak angket. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Sekjen PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono.
Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan hak angket telah siap digulirkan. Mantan Menko Polhukam ini mengaku telah membaca lebih dari 75 halaman. Bahkan menurut Mahfud, nama-nama yang akan menandatanganinya pun sudah ada. Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang. Naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu. Jadi itu angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya. Siapa yang tanda tangan di depan gitu. Itu sudah ada nama-namanya. Tapi yang mau tanda tangan itu kan harus baca dulu juga ya. Biar nanti ketika mempertahankan itu tahu. Selain desakan mengusut kecurangan pemilu melalui hak angket, pihak Ganjar Mahfud bersiap menempuh jalur hukum sengketa pemilu melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa tolak hasil rekapitulasi suara KPU di Medan, Sumatera Utara ricuh. Masa aksi menemukan adanya dugaan penggelembungan suara dari salah satu partai. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pemerhati Peduli Pemilu Sumatera Utara Senin siang menggeruduk lokasi rekapitulasi suara KPU Medan di salah satu hotel yang berada di Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Dalam menyampaikan tuntutannya, massa aksi sempat terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di pintu masuk. Massa menuntut KPU Kota Medan yang tidak mengindahkan rekomendasi dari Bawaslu dan tetap melanjutkan rekapitulasi, yang dimana dinilai merugikan calon anggota legislatif serta partai politik peserta pemilu. Karena berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan, harus dilakukan penghitungan suara di Kecamatan Medan Timur, karena ditemukan adanya dugaan penggelembungan suara dari salah satu partai. Seperti peralihan suara dari satu partai ke partai lain. Itu tertuang juga di dalam rekomendasi Bawaslu. Di Kecamatan Medan Timur misalnya, ada peralihan suara dari Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Buruh untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga di sana Partai Kebangkitan Bangsa menggelembung suaranya dan akhirnya mendapatkan kursi. Sebelumnya sejumlah keributan juga terjadi di lokasi rekapitulasi ini, di mana keseluruhan masalahnya hampir sama, di mana adanya dugaan penggelembungan suara yang diduga sengaja diberikan kepada caleg atau partai lain untuk memenangkan dirinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara berlangsung ricuh. Salah satu saksi partai politik yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan mewarnai rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara. Para saksi partai politik cekcok hingga nyaris adu jotos dengan tim keamanan KPU. Salah satu saksi yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan terjadi imbas aduan saksi Partai Golkar atas dugaan kecurangan perolehan suara antara D hasil kecamatan dan D hasil DPRD Kabupaten maupun C hasil DPR Partai Golkar di 9 TPS, termasuk TPS khusus di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Tak hanya saksi Partai Golkar, sejumlah saksi partai lainnya turut meminta KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan karena jumlah suara tidak sesuai dengan perolehan data formulir C1 yang dikantongi mereka. Kemudian ditemukan di 6 desa itu ada suara Partai Golkar dan suara caleg dari Partai Golkar untuk level DPR RI itu kembali dengan jumlah yang sama itu di 792. Kericuhan reda ketika Bawaslu Maluku Utara merekomendasikan KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan di seluruh TPS yang ada di Pulau Obi, namun KPU mengaku tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kita lihat alokasi waktu yang dilakukan oleh PPK saja dengan pekerjaan yang sama itu menggunakan alokasi waktunya kurang lebih 17 hari itu mereka rasa tidak cukup, maka diperpanjang lagi kan.
Atas insiden kericuan yang sempat terjadi, KPU kemudian menskorsing pleno dan akan kembali dilakukan Senin besok. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal menjadi anggota DPRD, seorang caleg memutus aliran air yang disambungkan ke dekat pemukiman warga. Kini warga terpaksa mencari sumber air ke bukit yang berjarak 2 km. Warga Cisuru, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, kini setiap hari harus berjalan kaki untuk menimba air di bukit. Warga bersusah payah mendapatkan air setelah kemudahan yang pernah didapat melalui pipa saluran air kini tidak ada lagi. Pipa saluran air diputus. Adalah seorang caleg yang memasang pipa air ke permukiman untuk digunakan warga dengan biaya Rp5.000 per keluarga. Namun karena suara yang ia raih dalam pilkada sedikit, sang caleg memutuskan untuk memutus pipa saluran air yang dibuatnya. Sekarang diputus. Tadinya ngambil apa, dialirin gitu, Bu? Iya, tadinya dialirin. Sekarang ini udah diputus. Ada masalah lain yang menyebabkan warga sulit mendapatkan air, yakni sulit melakukan pengeboran untuk mencari sumber air. Warga menduga banyaknya industri PLTU menjadi sumber kesulitan warga untuk mendapatkan air. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo, sementara istrinya, Erina Gudono, masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya adalah berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pasar Tanah Abang kembali ramai diserbu warga. Selain berbelanja kebutuhan bulan Ramadan, warga juga berbelanja untuk dijual kembali. Kepadatan pembeli terlihat sejak pintu masuk Pasar Tanah Abang Blok A. Pembeli datang dari berbagai wilayah berbelanja kebutuhan untuk ibadah di bulan Ramadan. Harga yang murah dan model terkini menjadi daya tarik pembeli kembali menyerbu Pasar Tanah Abang. Terlebih, sejumlah pembeli mengaku berbelanja baju muslim untuk dijual kembali di momen menjelang Lebaran.
Ya, tradisi memburu baju muslim senantiasa dilakukan di bulan suci Ramadan, tak terkecuali di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Ismalia Medasari di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Selamat siang Isma, bagaimana situasi terkini di Pasar Tanah Abang? Silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang Samuel dan juga pemirsa. Untuk situasi di Pasar Tanah Abang, khususnya di tempat kami melaporkan, saat ini kami berada di Blok A Tanah Abang. Untuk pengunjung ini cukup ramai karena sedari pagi memang kami pantau untuk pengunjung banyak sekali yang terus-terusan keluar masuk dari pintu masuk Blok A. Namun yang perlu kita ketahui Samuel dan juga pemirsa, untuk di Pasar Tanah Abang tidak hanya di Blok A saja, ada blok-blok lain yang memang khusus di sini menjual baju-baju muslim dan juga aneka ragam rangkaian di bulan Ramadan ini. Dan juga sama dan juga pemirsa, sedari tadi memang kami pantau banyak sekali mobil-mobil angkutan ini yang mengangkut baju-baju yang sudah dibelinya. Dan tadi juga kami pantau juga untuk mobil-mobil ini tidak hanya dari Jakarta saja, namun dari luar kota bahkan luar pulau ada yang berbelanja di Pasar Tanah Abang ini. Yang kita ketahui Pasar Tanah Abang merupakan pusat grosir terbesar juga. Dan juga Samuel dan juga pemirsa, memang untuk kondisi dan situasi pada hari ini di awal puasa memang tidak terlalu ramai, tidak seramai sebelum puasa ataupun pada saat menjelang Idul Fitri. Namun memang untuk sedari tadi seperti sudah kami sampaikan, tetap terus ada pengunjung yang keluar masuk dari pintu masuk Blok A ini. Dan juga sama dan juga pemirsa, berbicara mengenai tren yang ada di tahun ini, yang sepertinya sebelumnya kita tahu untuk tren di tahun sebelumnya adalah warna sage green menjadi tren di tahun lalu. Namun untuk tahun ini, tren ini lebih terkesan lebih simpel dan elegan karena untuk baju-baju yang diminati pada tahun ini, para pembeli ini lebih meminati baju-baju dengan motif yang polos namun dengan warna-warna yang manis, sehingga mereka lebih mudah untuk memadu-padankan baik hijab maupun gamisnya. Sedangkan untuk tren untuk laki-laki ini juga diminati, masih diminati oleh hem koko atau kemeja koko dan juga baju gamis terusan. Untuk pria juga ini diminati. Dan juga untuk harga di Pasar Tanah Abang ini, kenapa Pasar Tanah Abang diminati oleh banyak para pengunjung ini karena harganya yang terjangkau. Tadi kami juga sempat berbincang untuk gamis ini dibanderol sekitar harga 125 saja per setelnya. Tentu saja untuk bahannya juga tidak main-main, maksudnya tidak terlalu buruk karena memang untuk di Pasar Tanah Abang ini menjual berbagai jenis pakaian. Kembali ke studio Samuel. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Semoga lancar puasanya. Selamat bertugas kembali.